dalam Yesaya 27 ayat 1 sampai 13. Yesaya 27 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Beri tanda pembatas di Alkitab kita masing-masing dan biarkanlah Alkitab kita terbuka. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan atas segala kasih, pemeliharaan, berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan pribadi dan juga keluarga-keluarga yang terhimpun pada malam hari ini dalam ibadah kunjungan rumah tangga di kolom 3 Jemaatmu Baitania Masari. Kami datang kepada Tuhan memohon biar kiranya Roh Kudus terus menerangi hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan kami boleh membaca, kami boleh mengerti, kami boleh aplikasikan di sepanjang perjalanan hidup yang Tuhan masih berikan bagi kehidupan masing-masing kami. Amin. Persekutuan yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari buka kembali seluruh keberkatan hidup kita supaya firman Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan ini. Yesaya 27 ayat 1 sampai 13. Saya akan ajak kita bersama berkonsentrasi. Saya akan membaca pada ayat yang ganjil kepada kita sekalian yang bawa Alkitabnya, supaya membacanya sesuai dengan intonasi baca, tanda baca yang ada. Mari terarah pada firman Tuhan, berbalasan kita membacanya. Ayat 1 sampai ayat 13. Israel diselamatkan. Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar dan kuat atas lewiatan ular yang meluncur dan lewiatan ular yang melingkar, dan ia akan membunuh ular naga yang di laut semua. Aku Tuhan penjaganya, setiap saat aku menyiraminya, supaya jangan orang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya. Kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku, ya, mencari damai dengan aku. Apakah Tuhan memusnahkan umatnya seperti ia memusnahkan orang yang memusnahkan mereka? Atau apakah ia membunuh umatnya seperti ia membunuh orang yang membunuh mereka? Maka beginilah akan dihanguskan kesalahan Yakub, dan inilah buahnya kalau ia menjauhkan dosanya. Ia akan membuat segala batu mezbah seperti batu-batu kapur yang dipecah-pecahkan, sehingga tiada lagi tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan yang tinggal berdiri. Apabila rantingnya sudah kering, maka akan dipatahkan. Perempuan-perempuan akan datang dan menyalahkannya. Sebab inilah suatu bangsa yang tidak berakal budi. Itulah sebabnya dia tidak disayang oleh Dia yang menjadikannya, dan tidak dikasihi oleh Dia yang membentuknya.
Pada waktu itu sangkakala Allah akan ditiup dan akan datang mereka yang hilang di tanah Asyur serta mereka yang terbuang di tanah Mesir untuk sujud menyembah kepada Tuhan di gunung yang kudus di Yerusalem. Yang berbahagia adalah kita semua yang senantiasa setia mendengar dan juga kita mau memelihara firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Ya, adik-adik, saudara-saudari, bapak, ibu, ya ada kak ya di sini. Ya, saya percaya dadong juga pasti ada. Ya, kalau ada kak pasti ada dadong. Walaupun dadong sudah mendahului, tapi ada kak di sini. Atau kak sudah mendahului, ada dadong juga. Tapi ada kak dan dadong sudah mendahului kita. Tapi semua kita akan menuju ke sana. Betul? Nah, ketika kita masih ada di tengah-tengah dunia ini, mari kita senantiasa hidup sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karena itu firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini mengingatkan kepada kita semua yang ada, ya, bahwa di sini dinyatakan dari Yesaya 27 ada satu perjumpaan. Ya, ada perjumpaan yang terjadi dalam kehidupan umat dengan Tuhan Allah, dan ini ditandai dengan satu hal yang luar biasa dahsyat, yaitu apa? Penghakiman. Ya. Penghakiman, Tuhan memberlakukan hukuman kepada setiap orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Gitu. Makanya, ya, anak-anak sekolah minggu kita yang ada ini, ada remaja, pemuda, bapak, ibu, ya seperti saya kata tadi ada kak, ada dong. Kita diingatkan supaya selalu taat melakukan firman Tuhan. Karena kalau kita tidak taat melakukan firman Tuhan, konsekuensi yang terjadi adalah Tuhan akan memberikan penghukuman kepada setiap orang yang tentunya melanggar, ya, firman-Nya itu. Mari kita lihat di sini. Yesaya sebagai seorang nabi diutus oleh Tuhan menyampaikan apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu supaya disampaikan dalam kehidupan ini, sehingga dalam kehidupan ini, ya, raja-raja, bahkan semua yang ada di muka bumi ini bisa taat kepada firman Tuhan. Yesaya seorang utusan Tuhan, dia menyampaikan firman Tuhan yang tentu berlaku kepada kita termasuk di dalamnya. Ia menyampaikan ini ketika dia bekerja sebagai utusan Tuhan zaman pemerintahan Raja Uzia. Ya. Raja Uzia yang memerintah pada waktu itu, dan juga ada Yotam, ada Ahaz, ada Hizkia, juga raja-raja Yehuda yang ada itu. Kita lihat itu pasal 1 ayat 1, ya. Kalau kita memahami firman Tuhan, supaya kita memahami dari kerugma firman ini, bukan dari yang lain. Nabi Yesaya, dia mempunyai watak yang luar biasa, keras wataknya dia, ya. Dan dalam tindakan ia selalu tegas. Jadi wataknya keras dan dalam tindakannya dia tegas. Itu. Dan ketika ia melakukan tugas tanggung jawab ini, ia sangat berani. Dia tidak takut, ya. Mungkin orang akan menghadang dia di depannya, tetapi dia berani, ya. Ini yang harus jadi contoh, ya, bagi kehidupan. Nah, di sini ada penatua, ada diaken, ya, ada pengurus BIPRA. Bahkan sebagai warga jemaat, ya, kita bersama-sama dalam kebersamaan harus menyatakan ya di atas ya tidak di atas yang tidak.
dengan keberanian melaksanakan tugas tanggung jawab menyaksikan firman Tuhan kepada siapapun, ya. Kapan ia disuruh, kapan ia dipanggil, kemanapun ia disuruh dia pergi. Nah, sifat yang juga dimiliki oleh Yesaya sebagai seorang nabi di sini, ia tidak pernah membungkuk untuk cari muka, itu, atau mau mengambil muka. Itu kan orang banyak sekarang cari-cari muka, toh? Ada yang seperti itu, cari-cari muka, akhirnya dapat Fanta. Kalau Fanta minuman boleh tuh, kalau haus dia minum, toh? Nah, tapi kalau itu kan tidak baik. Makanya siapapun kita yang namanya sebagai orang yang percaya, jangan cari-cari muka dalam kehidupan ini, ya. Kita berjuang untuk menyatakan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Maksudnya supaya dalam melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai orang percaya, sebagaimana halnya di sini Yesaya, dia berpegang kepada prinsip utama, itulah firman Tuhan. Nah, tuh, firman Tuhan dia pegang kuat, itu pegang teguh, dan setiap orang hendaknya wajib hukumnya mendengar, tidak menjadi ningahnya bang, sehingga bang pulas ya ningah bang, sehingga kedor. Jadi mendengar itu mapan lah kuping gelahnya kuda kadua ne bese, berarti liu ningahan bese ane ngomong, berarti betikan ngomong liuna ningahan gitu. Dengan firman Tuhan inilah yang menjadikan kehidupan setiap orang supaya hidup yang selalu membela dalam hal ini keadilan dan kebenaran, hidup dalam kasih. Sebagai seorang nabi, ia penuh kelemahan juga, tapi juga dia lembut dalam kelembutannya. Apa yang dilakukan selalu itu didasarkan pada kasih. Nah, itu kasih itu selalu mendasari kehidupan. Kasih bukan hanya terbatas keluarganya saja atau bangsanya saja, tetapi tertuju kepada segala bangsa, kepada semua orang, seperti itu. Nah, ini yang harus jadi contoh dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen yang ada, ya. Sedangkan semua orang disuruh apa? Kasih. Apa buat do ngajak misang, ngajak minum, mapuean. Nah, no ada mapuean ini. Nah, suwot mapuean nah. Jadi, ya no ada mapuean, ada ane teman apa dan tuh apa bahasa Bali, apa namanya itu kalau sinyak mencapatan gitu. Makanya dalam hidup ini kita senantiasa punya tata krama, sopan santun dalam kehidupan. Kalau orang yang lebih tua, ya kita harus lebih hormat kepada yang tua gitu. Yang muda bukan berarti dia kita sepelekan, tetapi kita lihat dia itu adalah generasi kita ke depan. Nenek no umur kudone apa rare ne bo bisa main musik gitu. Ya, acung pak manjempol ini ya, supaya terus belajar. Gitu juga yang lain. Yang ini bisa main keyboard band. Ada masih bisa main keyboard, main gitar gitu. Sehingga dalam ibadah kita itu dengan musik juga. Nah, itu pertanda bahwa dalam kehidupan kita terus mau hidup dalam tumbuh kembang kita menuju kedewasaan jasmani, juga dewasa secara rohani, ya. Persekutuan yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari kita lihat dalam bagian perikop ini bahwa terkait dengan kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kita
mengasihi Allah, mengasihi Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dengan tegas dikatakan bahwa pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman. Nah, itulah yang dikatakan antara lain dalam bagian Alkitab, bagian pembacaan ini, hukuman Tuhan dilaksanakan demi apa? Keadilan, ya? Keadilan. Jadi Tuhan bertindak itu sebagai hakim yang adil, sehingga melalui penghakiman yang dijatuhkan hukuman itu, menerima itu karena apa? Memang sudah sewajarnya dia menerima penghukuman itu. Nah, oleh karena itu di minggu-minggu masa penantian yang akan kita masuki pada hari Minggu, ya, hari Minggu juga adalah yang nak dua orang pidato apa tuh kok lain apa dan itu cara menggait di minggu nih di redite unuh tertentu, nah, jadi unuh di Jawa kita saya masuk di gereja Kristen GKJW, ya. Di situ juga dalam apa itu orang Jawa, nah, dia bikin acara pengucapan syukur unduh-unduh itu. Saya juga teringat biasa aja biasa nak di rago mesti unduh-unduh kadang, makanya ketika rainan atau rainan unduh-unduh tentu, makanya yang bapak ngundang tuh jangan lupa hari Minggu jam 9 di gereja itu tuh. Nah, diwartakan mesti diwarta jemaat darah tuh sing ramang ada biasanya kita tuh. Mulai dari unduh-unduh pengumpulan bagaimana dalam kehidupan kita mengumpul berkat Tuhan sebagai persembahan kita yang terbaik. Nah, itu kita gunakan adalah rangka bagaimana kita memuliakan Tuhan, ya. Karena Tuhan itu sudah maha kaya. Apa yang Tuhan kurang? Tidak ada. Semua yang ada itu milik Tuhan. Kita cuma berikan adalah untuk menopang biaya pelayanan. Biasanya sakit gitu kan, sehingga depan gitu nggak kayak di rumah sakit sehingga kita majelisnya sehingga biasanya bilang ada sakit ya kirago munjungan. Nah, sehingga tuleh-uleng di jumlah diakonnya, ya kan? Itulah muncul satu kebersamaan kita, ya. Itu antara lain, ya. Karena ada banyak hal yang harus kita topang dalam pelayanan ini. Jadi semoga rainan unuh-unuh ini hari Minggu tanggal 3 Desember ini terkait dengan Minggu Advent pertama. Kita mensyukuri kasih Tuhan, nikmat Tuhan. Subuh selesai atau pasca panen apa danto, kita syukuri itu dengan berkat Tuhan, rezeki yang Tuhan berikan. Dan kita juga kan merayakan apa? Perayaan Natal. Sudah ada itu tanggal-tanggalnya itu. Ya, sesudah masa Advent, ya itu kita akan laksanakan pekan keluarga. Semoga itu ikut pekan keluarga yang ada. Tidak ada mau bilang nanti arah nanti jumah kan ngoyong maco berdian kosen mapo. Tidak seperti itu. Tapi dalam pembagian kelompok yang ada seperti diatur tentu sudah biasa, itu bukan hal yang baru. Sejak saya masih belum jadi pendeta itu sudah ada itu pekan keluarga itu. Apalagi dengan situasi kondisi kalau lalu pandemi COVID, ya di rumah masing-masing saja karena harus stay home. Masuk hal itu stay home ya itu. Tapi sekarang jangan nanti cuma stay home saja, cuma stay home dia. Yang penting can sehat ketidian sudah kemapo. Jadi harus sehat itu kita wujudkan dalam kebersamaan, saling menopang, saling mendukung dalam kebersamaan, dalam doa dan ucapan syukur. Amin. Tuhan akan selalu memberkati kehidupan kita. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan.
Amin.